Bilal mendapatkan siksaan justru setelah Islam. Apakah Bilal mengatakan ini gara-gara saya beriman, saya hidupnya jadi susah? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, apa maumu? Setelah saya beriman, kenapa engkau beri saya ujian, bukannya diberi kenikmatan dan kebahagiaan? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, saya nyesal udah beriman, tahu gini saya gak akan mau masuk Islam? Gak pernah terbersit sekalipun kayak gitu. Gak pernah Bilal berpikir bahwa hidupnya menjadi susah karena Islam. Gak pernah Bilal berpikir dia menyesal dengan keimanannya. Gak pernah dia ngerasa bahwa masalah dia itu justru setelah dia mendapatkan hidayah. Enggak pernah kayak gitu. Semakin disiksa dia semakin yakin dan bergantung sama Allah. Semakin disiksa dia semakin bergantung sama Allah. Bukan semakin melemah pegangannya ke Allah, semakin erat pegangannya ke Allah. Kalau kita kan semakin diuji, pegangan kita ke Allah jadi makin renggang ya. Jadi ragu, Allah benar gak sih mau nolong saya? Allah tuh janjinya tepat gak sih ke saya? Kok Allah gini sih sama saya? Apa maunya Allah? Makin renggang. Nauzubillah sampai akhirnya putus asa, melepaskan pegangan kepada Allah, belok arah. Ada yang sampai murtad, ada yang bunuh diri, ada yang mencuri karena putus asa dengan rezeki yang halal, ada yang akhirnya berzina karena putus asa mencari jodoh. Makin diuji makin renggang. Kalau Bilal makin diuji makin erat pegangannya. Makin diuji makin bergantung kepada Allah. Dengan kalimat apa? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Cuman Allah satu-satunya. Gak ada yang lain. Yang saya yakin, yang saya sembah, yang saya tunduk, yang saya bergantung, yang saya berharap. Ahadun ahad. Makin disiksa, makin ahadun ahad. Jadi buat kita yang setelah hijrah merasa banyak diuji, belajar dari Bilal. Coba ikuti, teladani sikap Bilal supaya kita mendapatkan kebaikan hasil terakhir dan yang sama dengan apa yang dialami oleh Bilal. Apa kebaikan yang didapatkan oleh Bilal di akhir cerita itu setelah dia ahadun ahad sekian lama? Apa kebaikan yang akhirnya Bilal dapatkan? Allah mengutus seorang hamba yang hatinya baik, yang Allah ridho kepada dia, mukmin paling baik di antara semua orang yang beriman setelah Rasulullah dan Khadijah. Orang yang sangat mulia kedudukannya. Allah gak ngutus orang biasa, Allah ngutus orang yang paling istimewa. Akhlaknya istimewa, imannya istimewa, kedudukannya istimewa. Allah utus dia. Kalau Allah mau, Allah bisa aja ngutus Utsman, juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Abdurrahman bin Auf, juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas, juga orang kaya. Banyak lagi sahabat-sahabat yang kaya. Tapi Allah pilih dari mereka semua yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kedudukan dan kemuliaannya, yang paling baik imannya. Abu Bakar As-Siddiq. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk datang. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk menolong Bilal. Lalu Abu Bakar datang bilang ke Umayyah bin Khalaf, ya Umayyah, apa untungnya kamu menyiksa budak seperti Bilal? Jual aja dia kepada saya, sehingga kamu bisa tenang dan mendapatkan keuntungan. Daripada kamu menghabiskan waktumu, tenagamu menyiksa orang seperti Bilal, kamu gak dapat untung dan gak tenang.
Jual dia kepada saya, kamu bebas, gak perlu lagi menyiksa dia, gak perlu lagi malu karena dia, dan kamu dapat untung, kata Abu Bakar. Umayyah mikir, benar juga nih. Kalau saya jual, saya udah gak perlu malu lagi karena bukan budak saya lagi. Dan saya gak perlu capek-capek menyiksa Bilal, karena ketika menyiksa Bilal yang terlihat tersiksa itu bukan Bilal tapi Umayyah. Plus saya dapat untung dari menjual budak yang udah gak bisa lagi saya kendalikan. Karena kalau saya biarkan gak dijual pun saya gak bisa pakai budak ini. Mending saya jual aja, mumpung ada yang beli. Umayyah mikir gitu. Lalu Umayyah bertanya kepada Abu Bakar, berapa kamu mau membeli budak seperti Bilal? Berapa? Kata Abu Bakar, sebutkan saja harganya. Coba. Abu Bakar nggak berpikir bahwa Bilal nih budak yang lagi nggak laku nih, murah pasti harganya, sebutin aja angka berapapun pasti dijual. Enggak. Karena Abu Bakar ingin menghargai imannya Bilal, maka Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Karena iman nggak bisa dibeli. Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Ini cerdas dan bijaksananya Abu Bakar. Kata Umayyah, berapa kamu ingin membeli Bilal? Kata Abu Bakar, sebutkan harganya. Sebutkan angkanya. Seolah-olah berapapun yang kamu sebutkan akan saya beli. Saya nggak akan menyebutkan angka untuk membeli imannya Bilal. Lalu Umayyah menyebutkan sekian dinar, sekian uqiyah emas, hitungan dalam hitungan orang Arab, yang kalau sekarang mungkin harganya sekitar 700 juta kurang lebih, atau mungkin lebih dari itu persisnya. Dan Abu Bakar ketika tahu angka yang dijual oleh Umayyah bin Khalaf Bilal itu berapa, uqiyah emas, Abu Bakar nggak menawar. Ya Umayyah, itu Bilal budak yang sudah tidak berguna, budak yang murah, yang udah sakit-sakitan setelah kamu siksa, masa harganya segitu? Saya nggak akan beli segitu, saya minta segini. Enggak. Ketika Umayyah menyebut angka, maka Abu Bakar mengatakan, baik, nanti malam akan saya kirim emasnya ke rumah kamu. Begitu cara Abu Bakar menghargai dan memuliakan Bilal. Atau lebih persisnya, begitulah Allah memuliakan Bilal. Seolah-olah Bilal ini sesuatu yang sangat berharga. Berapapun disebutin oleh Umayyah, Abu Bakar setuju. Malah setelah menyebutkan angka itu, Umayyah nyesel kenapa nggak ngomong lebih tinggi. Ada seorang laki-laki bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau Umayyah meminta 10 kali lipat dari harga itu, saya akan tetap membayarnya untuk membebaskan Bilal. Gak akan saya tawar. Umayyah yang nyesel kenapa nyebut angka segitu, padahal itu udah ketinggian. Nanti malam saya kirim. Lalu setelah akad jual beli, Abu Bakar datang kepada Bilal, melepaskan ikatan Bilal, memberi minum kepada Bilal yang sedang tersiksa kesakitan, membelai rambut Bilal, memeluk Bilal untuk menenangkannya, sebagai tanda bahwa dia udah punya saudara sekarang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia dilindungi oleh Abu Bakar, dia aman, gak usah takut lagi. Kemudian membantu Bilal, memapah Bilal untuk berdiri tegak. Ketika Bilal sudah berdiri tegak, Abu Bakar mengatakan, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka-pemuka suku Quraisy, ketahuilah sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat.
bukan budak saya. Sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Itu sebuah deklarasi bahwa Bilal sudah menjadi orang yang merdeka, dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal bukan untuk jadi budak. Abu Bakar menebus Bilal untuk dimerdekakan. Bukan hanya merdeka dan hidup sendiri, tetapi menjadi saudara yang kehidupannya ditanggung, dijamin oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar berharap itu menjadi persaudaraan yang kekal sampai ke surga. Itulah kesudahan yang baik. Itulah happy ending. Itulah pertolongan Allah yang tidak terduga-duga yang Allah berikan kepada Bilal setelah dia bersabar dan bergantung kepada Allah saat-saat dia diuji. Jadi siapapun di antara kita yang ngerasa diuji setelah hijrah, yang ngerasa diuji setelah bertaubat, kita itu bukan orang pertama yang kayak gitu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Allah udah menguji orang sebelum kita. Salah satunya Bilal, maka belajarlah dari Bilal. Masih banyak nama-nama orang lain, sahabat-sahabat lain yang diuji juga setelah berhijrah atau setelah bertaubat ataupun masuk Islam. Termasuk nanti ada nama Mus'ab bin Umair, ada Sumayyah, ada Yasir, ada Ammar, ada Dhinnairah, ada Khabab bin Ars. Ada banyak nama-nama mulia yang mereka justru diuji setelah mereka beriman kepada Allah. Jadi kita yang ngerasa punya cerita yang sama, walaupun mungkin cerita kita receh lah, lebih ringan dibandingkan mereka, maka belajarlah dari mereka. Kalau pengen dapat hasil yang sama dengan mereka, kalau pengen dapat kebaikan yang sama dengan mereka, belajarlah dari mereka. Gak ada yang baru di bawah langit kita.